Saya Nisa Agustina dari F603 dengan NIM 24040107009 akan mempresentasikan hasil analisis tugas UAS rekayasa perangkat lunak. Pada gambar 1 ada Information Systems dan Component Parts, title-nya. Di sini ditunjukkan sebuah Customer Support System yang di dalamnya ada 5 komponen atau elemen, yaitu hardware atau perangkat keras, ada printer, komputer dan server. Ada juga software, yaitu program atau aplikasi untuk mengatur cara kerja hardware. Ada data, fakta mentah yang disimpan dan diolah sistem. Ada people, yaitu pengguna atau operator yang berinteraksi dengan sistem. Dan procedures, yaitu aturan atau langkah kerja yang mengatur bagaimana orang menggunakan sistem. Hasil analisis saya menunjukkan bahwa sistem informasi bukan hanya perangkat lunak atau keras saja, melainkan gabungan 5 elemen yang saling bergantung, seperti pada gambar di sini. Misal, salah satunya ada yang hilang seperti procedures. Maka mau secanggih apapun hardware atau softwarenya, itu tidak akan berguna jika orang tidak bisa menggunakannya dengan baik. Di sini juga ada proses input, sistem, dan output yang menunjukkan pola dasar model transformasi data, yaitu sistem menerima data mentah, input, lalu diproses melalui kelima komponen, dan dikeluarkan atau outputnya menjadi informasi yang bernilai. Konteks atau title Customer Support System ini menunjukkan bahwa ini relevan dengan real case. Misalnya, inputnya adalah tiket keluhan pelanggan. Untuk prosesnya diproses lewat aplikasi CRM, ada stop CS-nya, dan database riwayat pelanggan. Lalu outputnya adalah laporan penyelesaian atau status tiket. Di gambar kedua ini, sistem binary versus automation binary. Di sini ada 2 garis batas atau perbedaan dalam satu sistem, yaitu sistem binary mencakup seluruh sistem, bagian manual dikerjakan oleh manusia, dan bagian otomatis dikerjakan oleh komputer. Nah, yang satu lagi ada automation binary, hanya mencakup bagian yang diotomatisasi oleh komputer dan sebagian di dalam sistem binary. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa perbedaan kedua sistem ini penting karena banyak sistem informasi tidak sepenuhnya otomatis. Misal, ketika proses persetujuan cuti karyawan, kita pasti ngisi form online-nya itu otomatis yang masuk ke automation binary, tapi tanda tangan manual atau verifikasi HR itu secara langsung ya tetap manual dan ada di dalam sistem binary. Tapi di luar automation binary, sorry. Dan konsep ini menjadi dasar untuk menentukan use case dalam analisis kebutuhan, yaitu use case yang berada di dalam automation binary adalah kandidat kuat untuk fitur software. Sedangkan yang di luar automation binary, tapi masih di dalam sistem binary, tetap harus didokumentasikan sebagai proses bisnis, meski tidak diprogram. Dan dari sisi analisis sistem binary menentukan skop analisis, sedangkan automation binary menentukan skop pengembangan atau development. Dan kesalahan yang common itu biasanya ada di tim developer yang fokusnya hanya di automation binary dan mengabaikan proses manual di luar itu. Padahal proses manual tersebut tetap mempengaruhi keberhasilan sistem secara keseluruhan. Misalnya bottleneck di tahap approval manual. Dan di gambar ketiga ada activity diagram symbols. Gambar ini tuh adalah legenda atau notasi standar UML untuk activity diagram yang terdiri dari swimlane, nih,
yaitu kolom yang memisahkan tanggung jawab tiap aktor atau peran. Di sini adalah manajer, ada starting activity atau schedule, titik hitam solid awal alur, ada activity bentuk oval, yaitu salah satu langkah kerja misalnya review finansial, proses-prosesnya. Ada ending activity juga, titik hitam dengan lingkaran luar, itu akhir dari alur. Ada juga synchronization bar atau split, yaitu garis tebal horizontal, salah satu alur pecah jadi beberapa alur paralel. Ada synchronization bar juga join garis tebal horizontal, yaitu beberapa alur paralel menyatu kembali. Ada decision activity juga bentuk diamond atau wajik. Wajik yaitu percabangan kondisi, sama untuk yes no. Dan alternatif notasi decision opal bercabang tanpa diamond, yaitu cara lain yang menunjukkan percabangan. Hasil analisis pada gambar ini adalah murni kamus notasi yang dipakai sebagai referensi untuk membaca atau menggambar activity diagram. Jadi bukan diagram proses bisnis itu sendiri. Nah, yang perlu dipahami secara konsep, split atau join dipakai untuk aktivitas paralel, yaitu dua proses yang berjalan bersamaan, tidak saling menunggu, sedangkan decision dipakai untuk percabangan eksklusif, hanya satu jalur yang dipilih berdasarkan kondisi. Dan swim lane juga penting karena activity diagram UML tidak hanya menunjukkan urutan proses, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab pada tiap langkah. Dan ini yang membedakannya dengan flowchart biasa. Untuk gambar yang terakhir, activity diagram that models a workflow. Nah, ini merupakan contoh penerapan notasi dari gambar yang sebelumnya pada workflow nyata. Dengan 4 swim lane, ada customer, salesperson, technical expert, dan system. Alur singkatnya customer bikin request quote, terus ke salesperson, lalu develop notes of requirement. Ada decision di sini, ask help jika ia diteruskan ke technical expert, check requirement, enter data into system, dan jika no, dia akan salesperson langsung enter data info into system, sorry. Dan untuk sistemnya ini akan nge-calculate quote di customer, di-review lagi quote-nya. Kalau misalnya iya, akan kembali ke salesperson untuk developer notes requirement, mengulang siklus yang sama, dan jika tidak akan accept quote as order dan selesai. Nah, dari diagram ini merupakan contoh konkret penerapan dari simbol-simbol yang ada di gambar sebelumnya. Ada starting, ending, pseudocode, activity, transition arrow, dan dua decision activity ya, yang bentuknya diamond atau wajik. Dan di sini tidak ada split atau join, yang artinya seluruh proses bersifat sekuensial atau kondisional. Tidak ada aktivitas yang dikerjakan paralel oleh dua pihak sekaligus. Dan ini titik pembeda penting dengan diagram lain yang menggunakan sync bar. Terjadi loop pada decision kedua. Di sini ada change required. Yes, alur akan kembali ke develop notes of requirement, menunjukkan proses interaktif. Customer jadi bisa meminta revisi berkali-kali sebelum quote diterima. Dan kalau soal meminta identifikasi resiko proses bisnis, ini titik krusial karena tidak ada batas jumlah iterasi, sehingga secara teori proses bisa berulang tanpa henti potensi bottleneck atau SLA tidak terdefinisi. Nah, untuk streamline system hanya punya satu aktivitas, yaitu calculate quote. Ini menunjukkan bagian yang berada di dalam automation boundary. Ini mengacu pada gambar yang kedua. Sedangkan 3 streamline lain, customer, salesperson, dan technical expert adalah proses manual atau manusia yang berada di sistem boundary, tapi di luar automation boundary. Mungkin sekian hasil analisis dari saya. Terima kasih.